Ketika Ibu udah kasih. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah Teori Perencanaan Lanskap. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat gitu ya. Oke, kita masih tetap kuliah daring ya. Untuk mempersingkat waktu, Ibu akan mengabsen satu persatu mahasiswa yang mengikuti perkuliahan hari ini. Oke, Andri Sino Tito Antas, Kristomo M. Dias, Agustinus Barreto, Kristianus Kurimamba, Agustinus Agung, Hadir, Bu. Donatus Neka Bayu, Hadir. Hadir, Bu. Donatus hadir. Agustinus Agung, Hadir, Bu. Hadir. Heribertus Jeko, Hadir, Bu. Novrianus Hadir, Mali, Bu. ya. Hadir, Bu. Hadir, Novrianus Mali. Hadir, Bu. Wajahnya mana? Hadir. Tolong videonya ditunjukin ya. Kalau enggak Ibu di sini menulisnya tidak hadir. Saya anggap itu orang lain gitu ya. Domingus Ya, Bu. Goro, Ada, Bu. Mungkin ingin menganalisis kesehatan ini Apriliana Ermelinda, Muhammad Syarif, Hadir, Bu. Andri Argai, Sonia Sandra Alfianaria, Hadir, Bu. Lucia Francisca Datek, Hadir, Bu. Frederica Hadir, Bu. Billy, Hadir, Bu. Salviana, Hadir, Bu. Angelica Yedero Araujo, Timotius Andriano, Alfredo Laubera. Hadir, Bu. Yang mana orangnya? Oke. Hadir, Bu. Adrianus Haryanto. Darius Ora. Hadir, Bu. Hadir. Yang mana? Oke. Bertovanius Jamalut. Hadir, Bu. Andronikus Redemptus Nahak. Adriana Randa Jawa. Hadir, Bu. Oke. Ignatius Ndapa. Hadir, Bu. Elsama Remi Rahau. Hadir, Bu. Salvianus Jenkede. Hadir, Bu. Awal Laisal Fajar. Hadir, Bu. Deki Jakinda. Iya, hadir, Bu. Emmanuel Erda Bouk. Albertus Sani Bait. Hadir, Bu. Agustinus Bereseran. Hadir, Bu. Hadir. Natalia Aderaujo. Hadir, Bu. Dominikus Nahak Berek. Hadir, Bu. Hadir. Yang mana orangnya? Dominikus Nahak Berek. Hadir, Bu. Hadir. Gerdenyo DS Maya.
Ronaldi Kawerakonda, Katarina RW Weru, Hadir, Bu. Katarina RN Weru, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Damika Sender Jara, Hadir, Bu. Eduardus Klauleki, Oswaldus Erseran, kemudian Alvan Syadat, Hadir, Bu. lah yang mana ini? Oswaldus atau Alvan? Alvan hadir, Bu. Oswaldus? Hadir. Yang mana Hadir. orangnya? Oswaldus hadir. Baik, ada yang belum dipanggil namanya? Saya, Bu. Atas nama siapa? Atas nama Loh, atas nama siapa? Nama kamu lupa ya? Saya juga Bu Angelika. Baik, gini saja. Nanti setelah ini tolong nama-nama yang belum dipanggil tadi untuk mempersingkat waktu ya bisa langsung dimasukkan dalam Google WhatsApp sehingga Ibu bisa mengabsen kembali ya yang belum melakukan absen. Baik, Iya, Bu. kita masuk ke sesi hari ini adalah kita sudah pertemuan yang kesekian ya. Jadi Ibu ingin mereview ya dengan melakukan kuis gitu ya. Siapa saja bisa menjawab ya dan menunjukkan videonya ya. Ada beberapa pertanyaan ya. Oke, yang pertama adalah Ibu ingin menanyakan ada yang bisa menjelaskan apa definisi lanskap dan perencanaan. Halo? Ada yang bisa jelaskan definisi dari lanskap? Sebutkan nama dan NIM. Halo? Saya, Bu. Siapa dulu angkat tangan? Saya, Bu. Oke, Berto. Jelaskan. Di definisi lanskap itu Hmm. wajah dan karakter lahan atau tapak bagian dari muka bumi yang dengan skala kegiatan manusia dan apa saja yang di dalamnya yang bersifat alami dan non alami. Oke. Oke, yang lain? Yang lain? Saya, Bu. Siapa? Alvan? Donatus. Alfredo. Ini yang mana nih? Alfredo. Oke, Alfredo. Definisi dari lanskap. Mungkin definisi dari lanskap itu Jangan Tata bilang ruang. mungkin ya. Kalau mungkin berarti belum pasti ya. Oke, kembali. Apa itu lanskap? Lah monggo, cepetan. Waktu jalan ini. Kalau tidak saya lempar ke yang lain. tata ruang di luar gedung, Bu, untuk mengatur pemandangan alam. Kenapa? Suatu lahan atau tata ruang di luar dengan elemen alami dan elemen buatan. Yang lain coba. Alvan atau Neka Bayu. Saya, Bu. Oke, Neka Bayu. Tunjukkan videonya. Oke, jelaskan. Suatu lahan atau tata ruang dengan elemen alami dan elemen buatan yang dapat
diindra oleh manusia. Terus? Itu aja, Bu. Oke, yang lain? Ada yang lain? Ada yang ingin melengkapi? Oh, Ada yang ingin melengkapi? Baik, jadi Ibu ingin meluruskan, jadi lanskap adalah ya banyak definisi gitu ya, tergantung dari Anda ingin merangkum atau menyimpulkan gitu ya. Jadi intinya lanskap adalah wajah dan karakter lahan ya, atau itu berupa tapak ya, bagian dari yang dari muka bumi ini ya, dengan segala kegiatan kehidupan yang ada, apa saja yang di dalamnya, baik bersifat alami atau non alami atau buatan. Dan keduanya ini merupakan bagian dari total dari lingkungan ya, hidupnya manusia ya, baik beserta hidup makhluk hidup lainnya ya, sejauh mata memandang, sejauh segenap indera dapat menangkap, dan sejauh imajinasi dapat membayangkan. Nah, itu adalah sebuah lanskap. Nah, oke, Ibu lanjutkan. Apa definisi dari perencanaan? Saya, Bu. Baik, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu prinsip atau kegiatan yang berkembang di masa mendatang, masa lalu, dengan memperhatikan keadaan masa kini dalam suatu lingkungan dalam mendefinisikan ruang dan waktu. Oke, yang lainnya? Tadi Lucia Francisca ya? Iya, Bu. Oke, yang lainnya? Saya, Bu. Oke, Katarina. Kalau definisi dari perencanaan itu, Bu, adalah proses tujuan organisasi dalam membuat strategi untuk mencapai tujuan tertentu, Bu. Oke, yang lainnya? Oke, yang lainnya? Tidak ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, atas nama siapa? Apriliana, Bu. Apriliana. Oke, coba dijelaskan agar teman-temannya Menurut saya, dengar. perencanaan itu suatu langkah atau cara yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang berguna untuk masa depan dengan memperhatikan suatu lingkungan dengan berkaitkan dengan masa kini. Oke, boleh ya. Jadi memang definisi perencanaan itu banyak ya. Kalau kita berbicara perencanaan gitu ya, memang kita pasti menetapkan sebuah tujuan gitu ya. Bagaimana kita mewujudkan tujuan yang kita lakukan ya, sehingga ada proses ya. Ada proses yang kontinu, berkelanjutan. Nah, itu yang dimulai dari tahap awal, apakah dia bentuknya dari mulai survei, sampai analisis sintesis, sampai yang namanya perencanaan gitu ya. Nah, di dalam proses perencanaan tersebut, kita harus melihat dari segi waktu ya, masa lampau dan masa kini, dan untuk yang masa depan. Nah, semuanya itu harus berkelanjutan. Nah, itu dari perencanaan. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ya, monggo silakan yang akan menjawab ya. Sebutkan dan jelaskan proses dari perencanaan lanskap. Sebutkan dan jelaskan proses dari perencanaan lanskap. Monggo silakan, waktunya semakin habis ini.
Sebutkan dan jelaskan proses perencanaan lanskap. Halo Deki. Awal. Sebutkan dan jelaskan proses perencanaan lanskap. Semua ada di slide, materinya Ibu sudah beri ya. Syarif Hidatullah. Halo. Mohon dipercepat ya. Saya, Bu, saya. Ya, monggo silakan videonya ditunjukkan. Ya. Proses dari perencanaan lanskap yaitu yang pertama adalah persiapan. Yang pertama persiapan administrasi atau kerja. Yang dihasilkan adalah izin, jadwal kegiatan, dan peralatan di lapangan. Yang kedua, pengumpulan data, fakta, dan informasi. Yang dihasilkan data-data. Terus yang selanjutnya adalah menganalisa data, yaitu hasil analisis setiap elemen pembentuk tapak. Yang kedua, sintesis atau penyatuan antara data dan tata guna lahan, kesesuaiannya. Yang selanjutnya adalah perencanaan lanskap, yaitu yang dihasilkan adalah rencana lanskap. Rencana lanskap itu apa saja? Rencana lanskap yaitu yang dihasilkan bisa analisis tapaknya, juga perencanaan berbentuk sheet plan. Itu produknya ya. Jadi Ibu tambahkan ya. Jadi di dalam proses perencanaan itu kan ada beberapa tahapan. Nah, kalau untuk sampai masuk di rencana lanskap apa saja gitu ya. Nah, di rencana lanskap itu ada rencana ruang, ada rencana sirkulasi ya, ada rencana site plan atau vegetasi ya. Kemudian planting plan atau vegetasi, kemudian rencana aktivitas gitu ya. Nah, ini adalah nanti yang harus ada di dalam rencana lanskap. Gitu kan pertanyaannya gini, lah di rencana lanskap itu apa saja yang direncanakan gitu ya? Ada ruang, ada sirkulasi, ada aktivitas ya. Kemudian ada planting plan gitu ya. Nah, ini yang menjadi dari produknya itu berupa site plan bisa ya kan? Bisa slide plan, bisa block plan ya kan? Nah, ini yang harus nanti ada di dalam proses perencanaan. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Tadi awal ya yang menjawab. Oke. Ya, Bu. Jelaskan yang dimaksud dengan ruang dan sirkulasi di dalam perencanaan. Monggo silakan. Apa yang dimaksud dengan ruang dan sirkulasi? Jelaskan. Itu sudah Ibu berikan tugas juga ya, apa itu ruang, apa itu sirkulasi, gitu ya.
Ayo, jelaskan dimaksud dengan ruang dan sirkulasi. Ibu sudah menjelaskan di materi, kemudian Ibu juga sudah memberikan tugasnya yang dikerjakan ya. Harapannya itu Anda bisa lebih memahami apa itu ruang, apa itu sirkulasi. Monggo, yang lainnya. Saya, Bu. Baik, Katrin. Ruang itu adalah wadah yang meliputi seperti ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Dan termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah. Salah satunya di tempat manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke, sirkulasi. Kalau sirkulasi sendiri itu merupakan sebuah prasarana penghubung vital yang menghubungkan berbagai kegiatan dan penggunaan dalam sebuah tapak, Bu. Baik, jadi itu ada tadi teman Anda, Katarina menjelaskan ruang itu tempat aktivitas manusia ya, baik yang ada di darat, kemudian ada yang di dalam laut atau air, kemudian atau udara ya, selama manusia itu bisa menjangkaunya. Nah, itu adalah ruang. Nah, sedangkan sirkulasi gitu ya, yang menghubungkan ruang dan aktivitas. Gitu ya. Jadi sirkulasi ruang itu tidak bisa digunakan oleh manusia kalau tidak ada penghubungnya. Gitu ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah daya dukung. Ada yang bisa jelaskan apa itu daya dukung? Saya, Bu. Baik. Daya dukung itu merupakan konsep dasar yang dikembangkan untuk kegiatan pengelolaan ini suatu sumber daya alam dan lingkungan yang akan dilestarikan, Bu. Oke, yang lainnya? Ada yang lain definisi daya dukung? Ragam daya dukung kemarin banyak sekali gitu ya, Ibu sudah jelaskan. Oke, ada yang bisa jelaskan lagi? Tambahkan apa itu daya dukung? Daya dukung lingkungan ya. Halo. Daya dukung kawasan? Saya, Bu. Oke, Berto. Daya dukung kawasan merupakan konsep dasar yang dikembangkan untuk kegiatan pengelolaan suatu sumber daya alam dan lingkungan yang lestari melalui ukuran kemampuannya. Oke, yang lainnya? Saya, Bu. Ya. Monggo, Daya Deki. dukung lingkungan daya dukung lingkungan pada hakikatnya adalah daya dukung lingkungan alamiah yang berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap persatuan luas waktu di daerah tertentu. Oke, yang lainnya? Daya dukung kawasan? Saya, Bu. Ya, monggo, silakan. Daya dukung lingkungan itu suatu kemampuan pada suatu tempat yang dapat menunjang kehidupan makhluk hidup yang dalam waktu periode tertentu dan mampu memberikan kehidupan organisme yang secara sejahtera dan dapat secara sejahtera dan lestari bagi kehidupan penduduk yang mendiami suatu wilayah. Tadi atas nama siapa? Adriana, Bu. Adriana. Baik. Ibu akan tambahkan ya. Sederhananya ya, daya dukung itu kawasan atau lingkungan atau carrying capacity gitu ya, adalah kemampuan suatu lahan atau tapak ya atau lanskap di dalam menampung kegiatan atau aktivitas manusia ya. Di situ kalau berkaitan dengan tapak, lahan, dan tentu saja di situnya ada sumber dayanya. Nah, ini perlu daya dukung ini sangat penting di dalam nanti kita merencanakan dan mengelola sebuah lanskap. Dengan adanya daya dukung ini diharapkan ya bahwa kita mampu menjaga
malah meningkatkan kualitas lingkungan atau kawasan atau mengurangi degradasi lingkungan yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu ya. Jadi seberapa kemampuan lahan tersebut menampung aktivitas yang ada gitu ya di dalam ruang tersebut, baik berupa tapak, kemudian berupa lahan, berupa kawasan ya. Jadi apapun yang Anda rencanakan di dalam sebuah ruang ya, jadi Anda harus menghitung ya berapa kemampuan dari atau daya tampung kegiatan atau aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, itu adalah daya dukung. Jadi penting ya untuk tadi Anda harus memahami itu ya. Sehingga apa sih daya dukung, kemudian ragam daya dukung itu apa saja. Nah, itu harus sudah sudah dipahami gitu ya. Karena nanti Anda mau merencanakan sebuah lanskap atau mendesain sebuah lanskap ketika Anda tidak memasukkan daya dukung di dalamnya, maka bisa dikatakan ya bahkan akan ada kerusakan kelanjutannya ke depannya karena Anda tidak memperhitungkan sebuah batasan ya bahwa lingkungan atau kawasan ini bisa rusak atau tidak ke depannya. Sehingga penting gitu ya kalau kita berbicara kawasan berkelanjutan, lanskap berkelanjutan, tetapi daya dukung tidak ada di dalamnya. Bagaimana secara fisik, secara ekologi ya itu bisa Anda bisa menjamin bahwa yang Anda rencanakan itu baik adanya. Itu ya. Oke, baik tadi Ibu sudah memberikan beberapa pertanyaan sebagai evaluasi kita ya perkuliahan yang telah kita lalui gitu ya karena sebentar lagi kita akan UTS. Baik, dengan demikian sesi untuk kuis sudah selesai gitu ya. Ibu akan lanjutkan ya perkuliahan untuk minggu ke-7 ya, benar ya? Minggu ke-7 hari ini. Benar, Bu. Dengan demikian benar ya. Jadi kita akan masuk ke sesi nanti apa dulu ini? Bentar. Pemaparan materi gitu ya. Sambil menunggu gitu ya. Mohon bersabar. Ini materinya cukup penting ya. Karena ini bagaimana kita tahu proses sebuah lanskap ya. Selama ini Anda cuma tahu atau Anda mungkin baru tahu lanskap itu ini, kemudian taman itu ini, tetapi kalau kita berbicara lanskap ya, di dalam merencanakan sebuah tapak lahan atau lanskap, kita harus mengetahui proses yang terjadi secara fisik atau non fisik sebuah lanskap. Jadi begini, bagaimana Anda bisa tahu merencanakannya sebuah bentukan atau sebuah lanskap atau landform ketika Anda belum mengetahui proses yang terjadi di dalamnya. Ya, baik itu secara geologi gitu ya. Bagaimana kenapa sih pantai ini harus direncanakan seperti ini? Kenapa sih sungai itu harus direncanakan seperti ini gitu ya. Nah, kita akan bisa merencanakan dengan baik ya apabila kita memahami proses dari bentukan lanskap tersebut ya atau bisa dikenal landform ya. Baik, sebentar sambil menunggu untuk PPT-nya bisa terlihat. Mohon maaf juga ini mungkin internet di sini di kelas agak sedikit lamban ya, sehingga untuk membaca dari link agak lama ya.
Sepertinya saya harus coba mengulang dari PPT-nya. Dia tidak mau jalan linknya, tidak terbaca. Apakah terlalu berat atau bagaimana? Kalau saya perhatikan tadi banyak ada lumayan mahasiswa sudah mulai keluar. Nanti saya absen yang kedua, ya. Karena ini saya melihat jadi kebiasaan yang buruk, ya. Setelah dosen melakukan absen pada keluar, gitu ya. Nanti yang kedua, sesi kedua saya akan melakukan absen. Jadi yang tidak mengikuti, ya, yang tidak ada lagi pada saat sampai selesai perkuliahan saya anggap tidak hadir. Tadi sekitar berapa ya? Sekarang saya lihat tinggal berapa orang. Itu ya. Ini menjadi kebiasaan yang buruk ya. Cuman hanya ingin absen setelah itu keluar, tidak mau ikut perkuliahan. Jangan dicontoh teman-teman yang lain seperti itu, kurang baik ya. Bukan kurang baik, tidak baik. Agak lama membacanya ini. Coba saya ganti ke PDF mungkin. Karena ini cukup harus melihat gambar-gambar atau contoh dari landform gitu ya. Jadi biar Anda lebih paham. Sepertinya dia tidak jalan ininya. Saya coba ubah dari ini ke PDF mungkin lebih ringan. Sepertinya yang link ini yang PPT PowerPoint dia apa? Pengaruh dari internet juga sih ya. Ketika internetnya agak lola jadi dia juga ini tidak mau membacanya nih.
Oke, bersabar. Saya akan ini ganti PDF ya, biar mungkin bisa terbaca. Kalaupun tidak bisa terbaca ya, materi saya akan upload ke Google Classroom ya, dan segera Anda mendownload dan memperhatikan slide by slide ya. Karena sepertinya ini termasuk internetnya kurang baik gitu ya di kelas ini. Sehingga Ibu memutuskan daripada kita membuang waktu, sepertinya dia tidak tetap walaupun jadikan PDF, kurang bisa mendukung ya. Tolong jadi kalian buka di Google Classroom ya, buka filenya. Untuk yang materi ke-7. Nanti Ibu jelaskan ketika Ibu mengatakan slide 1 atau the next sampai next gitu ya, tolong dibuka gitu ya biar dipahami, karena kalau tidak dijelaskan nanti mungkin Anda kurang paham gitu ya. Lambat sekali di sini apa internetnya. Oke, coba Anda lihat di Google Classroom, gitu ya, untuk di folder materi ke-7, ya. Apakah Anda bisa lihat? Udah, Bu. Udah masuk, Bu. Oke, udah masuk ya. Tolong di ini, karena materi ini penting ya. Bagaimana proses sebuah lanskap, pembentukan sebuah lanskap, gitu ya, dan bagaimana nanti kira-kira apa saja yang dilakukan dalam kita memahami dari proses itu untuk digunakan dalam merencanakan sebuah lanskap, gitu ya. Nah, coba Anda buka ya dari slide pertama ya. Sepertinya dia berat karena memang cukup banyak gambar di sini ya. Karena memang kita kalau mau belajar bentukan lanskap atau fiturnya seperti apa ya. Jadi harus melihat gambaran contoh ilustrasinya. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu.
Baik. Karena sepertinya dia tidak jalan ininya apa? Mungkin terlalu berat banyak gambar. Oke. Berarti Ibu hanya apa? Tolong nanti ketika Ibu bilang slide pertama ya, mohon semua mahasiswa perhatikan ya, diperhatikan. Ini penting materi ini ya. Jadi nanti jangan sampai Anda sampai lulus tidak mengenal landform gitu ya, bentukan-bentukan landform seperti apa. Gitu ya. Baik, di slide pertama ya, kita masuk ke pertemuan ke-7 yaitu bentuk dan fungsi lanskap dalam perencanaan. Oke, kita masuk ke slide ketiga. Nah, sudah terlihat di slide ketiga? Ya, Bu. Sudah, Bu. Baik. Baik. Di situ ada terkait kita tahu bahwa lanskap ya. Lanskap ini ada yang alami dan non alami, gitu ya. Nah, masalah lanskap begitu banyak ya. Masalah salah satunya ada terkait dengan tata guna lahan atau land cover ya. Kita sudah pernah ya land use atau bukan land cover, land use ya. Land use di sini kita tahu bahwa lahan itu ditata untuk digunakan untuk aktivitas, ada untuk menampung fasilitas, kemudian ada yang terkait dengan lingkungannya. Nah, ini yang akan membentuk sebuah karakter lanskap. Nah, di dalam karakter lanskap itu ya kita harus tahu fungsi lahan ini ya cocoknya sebagai apa. Kemudian kita tahu ada perubahan lanskap ini, karakter lanskap ini perubahan lahannya seperti bagaimana. Kemudian bagaimana dengan interaksi ya lahannya. Karena kita tahu bahwa lanskap ini ya bukan sesuatu yang statik tetapi dinamik ya, artinya dia bisa berubah-berubah ya secara alaminya baik begitu formnya atau fiturnya. Nah, ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh lanskap yang dinamik gitu ya. Kita lihat dari contoh rainstorm-nya ya, kemudian ada stream flow, kemudian ada fire, kemudian ada soil information, kemudian ada plant growth, kemudian ada human activity. Nah, ini kita bisa lihat di slide keempat ya. Coba diperhatikan yang tadi Ibu jelaskan ada beberapa perubahan yang secara dinamik berubah gitu ya. Jadi lanskap itu tidak tetap gitu ya. Jadi dia tidak statik, tidak stagnan gitu, tetapi dia mengalami perubahan gitu ya. Nah, perubahan itu bisa kita lihat dari adanya rainstorm, kemudian ada ketika sebuah hutan itu terbakar maka akan terjadi suksesi. Nah, dia akan membentuk perubahan lanskap. Kemudian stream flow ya, ada apa sih namanya aliran sungai gitu ya. Ketika sungai itu lama-lama bisa sempit, bisa-bisa lama-lama makin lebar gitu ya. Jadi tidak selamanya ukurannya akan sama gitu ya. Kemudian ketika ada aktivitas manusia juga berubah-ubah gitu ya. Mungkin awalnya coba Anda lihat di slide 4 ya. Contohnya misalnya hanya awalnya orang melakukan kegiatan misalnya di sungai memancing atau mandi, kemudian sudah digunakan orang untuk berwisata gitu ya. Kemudian begitu juga dengan pertumbuhan tanaman gitu ya, pertumbuhan tanaman atau plant growth-nya nggak mungkin begitu terus ukurannya, pasti dia dari kecil sampai dari biji benih sampai menjadi pohon semak, kemudian menjadi ground cover dan sebagainya. Jadi ada sebuah dinamika yang terjadi gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang stagnan. Kalau itu berbicara lanskap alami gitu ya. Jadi di dalamnya itu ada berbagai macam. Nah, di dalam perubahan secara dinamik ini ada proses yang penting dari sebuah lanskap. Kita tahu bahwa natural feature-nya ya ada secara alami roman bentukan dari sebuah lanskap ya. Kita tahu yang perubahan salah satunya adalah secara geologi gitu ya. Landform itu adalah bentukan, geologi ini adalah ilmu yang mempelajari bumi baik yang ada di permukaan ya, bumi, kemudian ada proses yang terjadi di dalamnya, ada strukturnya ya, ada sejarahnya, ada bentukan-bentukan fisiknya ya, struktur fisiknya. Jadi itu yang disebut geologi, ilmu yang mempelajari bumi, baik yang di dalamnya ada bentukan strukturnya, sejarahnya, kemudian ada prosesnya. Nah, coba tolong dibuka slide kelima ya, sudah terlihat?
Sudah, Bu. Baik, jadi di slide 5 itu Ibu ingin menjelaskan bahwa landform atau bentukan lanskap ini ada 3 jenis gitu ya. Ada makro landform, kemudian ada mikro landform, ketiga ada mini landform. Nah, dari 3 ini berbeda ya. Kalau mikro landform ini berskala regional ya. Contohnya apa? Gunung, bukit, lembah, padang. Nah, ini adalah makro landform atau bentukan lanskap yang besar gitu ya. Ada gunung, itu kan sebuah lanskap yang besar. Bukit, lembah, padang, apakah padang gurun, padang rumput gitu ya. Ini skalanya besar. Nah, kemudian yang skala menengah atau mikro landform ini ya, dia bentuknya skala tapak. Contohnya gundukan tanah, berm, kemudian ada kemiringan, daerah datar, perubahan ketinggian, via step dan remnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari skala mikro landform. Kemudian yang ketiga ada mini landform. Contohnya apa? Kalau skala dari bentukan lanskap, hanya melihat teriak gelombang kecil, misalnya laut, apa sungai, kemudian ada hamparan pasir, kemudian ada beberapa variasi tekstur pada batu perkerasan ya. Kita tahu ada batu itu bermacam-macam, ada yang mulai ukuran besar, sedang, kecil gitu ya. Ini adalah mini landform. Jadi Anda harus mengenal ini, apa itu landform gitu ya. Istilah ini sering digunakan di dalam dunia arsitektur landscape gitu ya. Jadi landformnya gunung, landformnya bukit, landformnya lembah, padang gitu ya. Jadi bagaimana Anda merencanakan sebuah lanskap jika Anda belum tahu bentukan-bentukan atau landform tersebut dan jenisnya apa saja gitu ya. Paham ya kira-kira di sini ya? Paham? Ya, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, apa sih landform itu? Ada beberapa definisi dan Ibu tampilkan di dalam slide. Anda perhatikan di slide ke-6 boleh lihat ya. Landform adalah bentukan lahan atau disebut landform merupakan istilah yang digunakan ya untuk menyatakan masing-masing setiap dari kenampakan secara menyeluruh dan sinambung ya, yang secara bersama-sama membentuk permukaan bumi. Itu adalah definisi landform. Nah, hal penampakan ini yang begitu luas seperti tadi yang Gus jelaskan ya, di sini ada dataran, ada plato, ada gunung, kemudian ada bukit, lembah, ngarai, lereng, dan ada yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari landform gitu ya. Jadi mahasiswa arsitektur landscape harus paham, landformnya apa gitu ya. Jadi jangan sampai lupa gitu ya. Bu Deborah sudah mengajarkan apa itu landform gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa definisi lain lagi di slide ke-7, mohon dilihat ya. Landform adalah ya bentukan lahan yang merupakan konfigurasi permukaan lahan atau land surface yang membentuk bentukan khusus ya, suatu bentuk lahan yang dicirikan oleh struktur atau batuannya. Kemudian ada proses pembentukannya dan mempunyai atau memiliki kesan topografi yang spesifik. Nah, kemudian ada beberapa landform juga ya yang ada di muka bumi terjadi melalui ya proses geometrik, yaitu semua perubahan baik fisik maupun kimia yang mempengaruhi perubahan bentukan permukaan bumi. Jadi di sini Ibu ingin jelaskan bahwa landform ini ya, Bu, kenapa dia berubah? Kenapa ya? Kok tiba-tiba tadi yang Ibu katakan bahwa landform itu sifatnya dinamik gitu ya. Kalau kita berbicara lanskap alami gitu ya. Nah, karena memang ada yang mempengaruhi, yaitu baik secara fisik maupun kimia, gitu ya. Jadi, Bu, kenapa itu sungai dulu dia kecil tiba-tiba besar? Kemudian contoh lagi, si pantai, Bu, pantai di daerah saya awalnya sih pasir putihnya itu cuma sampai di sini, atau air lautnya itu cuma sampai di sini, tiba-tiba lebarnya kok semakin masuk ke dalam, atau dia semakin airnya cuma sampai di sini air lautnya gitu. Nah, itu semua ada proses fisik yang terjadi. Kalau di pantai kita tahu bahwa ketika land use itu berubah, misalnya pantai itu kan garis pantai. Nah, ketika misalnya di sebelah utara ada terjadi perubahan tata guna lahan, misalnya dari mangrove menjadi tidak ada gitu ya. Nah, itu secara fisik itu akan merubah nanti, karena kalau pantai itu atau gelombang laut itu berpengaruh pada angin gitu ya. Itu kan fisik angin itu. Nah, ketika land use di atas berubah, maka angin pun akan berubah gitu arahnya, dan apakah dia semakin cepat gitu ya, sehingga itu akan merubah tepian dari pantai, garis pantai gitu ya. Jadi makanya tadi Ibu katakan land use itu bisa merubah
lanskap yang ada gitu ya, tergantung dari nanti seberapa jauh lanskap itu berubah dan nanti akan berpengaruh baik secara kimia gitu ya. Misalnya contoh kalau kimia, loh Bu, itu apa si karst atau apa tempat yang mengandung kapur, kenapa dia kapur gitu ya? Jadi kan pasti ada proses kimia yang terjadi, apakah dia di situ ada Fe-nya, ada kaliumnya ya, itu adalah proses kimia yang terjadi dan kimia itu kita tidak bisa membuat, memang dia secara alami gitu ya. Kita manusia tidak tiba-tiba bisa membuat itu daerah karst atau kapur, tidak bisa ya, karena memang secara kimia itu terjadi dengan sendirinya. Nah, hal-hal ini yang perlu kita ketahui sebagai arsitektur landscape gitu ya. Bagaimana kita yang Ibu sampaikan tadi, kita akan merencanakan atau mendesain ya, mendesain sebuah lanskap alami khususnya apalagi ya, ketika kita tidak tahu proses terjadinya perubahan dari landform tersebut gitu ya. Kira-kira paham di sini ya. Nah, kemudian dari penyebab-penyebab dari faktor misalnya geometrik itu ya, kita tahu bahwa ada semua media alami yang mampu menetapkan dan mengangkut bahan di permukaan bumi. Nah, tenaga tersebut antara lain berupa air, mengalir, air tanah, gletser, angin, gerakan air lainnya seperti gelombang laut, pasang surut, dan tsunami. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi bahwa secara fisik maupun kimia gitu ya, bahwa perubahan atau dinamika yang terjadi karena adanya beberapa, misalnya contoh tadi Ibu jelaskan ada air tanah, karena adanya air tanah, kemudian ada angin ya, kemudian di situ ada gelombang laut gitu ya. Nah, ini yang mengakibatkan landform itu bisa berubah gitu ya. Jadi itu selain dari karena juga sebenarnya aktivitas manusia juga, dari pengaruh aktivitas manusia tersebut dari penggunaan land use bisa merubah dari lanskap alami. Nah, sebentar. Nah, di dalam proses yang penting tadi ya, ada faktor dan proses pembentukan lahan. Nah, ini ada beberapa bentukan lahan diakibatkan oleh vulkanik. Kemudian di slide ke-8 mohon dilihat ya. Kemudian ada bentuk lahan secara struktural gitu ya. Kemudian ada bentuk lahan fluvial dan gerakan massa. Kemudian ada bentukan lahan karst. Nah, tadi yang Ibu singgung tadi ya, bahwa di slide ke-8 dan ke-9 ini Ibu ingin menjelaskan bahwa ada beberapa faktor dan proses pembentukan lahan akibat misalnya vulkanik, misalnya ada seperti kita tahu misalnya dari tenaga yang seperti yang berlawanan yaitu konstruktif dan destruktif, misalnya dari proses alami dari erosi. Nah, erosi itu bisa terjadi gimana Bu gitu ya, seperti karena angin, air, dan pergerakan massa atau aktivitas ledakan itu sendiri. Kemudian yang kedua faktor dari bentuk lahan struktural, misalnya di situ nanti ada kalian melihat, oh kenapa sih dia bentuknya kubah gitu ya, si landform tadi, oh ada lipatan, oh ada patahan. Nah ini akibat dari permukaan bumi yang morfologinya ya dihasilkan dari pergerakan diastrofik ya. Nah ada pergerakan atau perpindahan sehingga terjadi pembuatan bentukan landform kuba, kemudian ada lipatan-lipatan, kemudian ada patahan. Nah kemudian bentuk lahan yang ketiga ada fluvial atau gerakan massa, misalnya karena angin, gelombang ya, itu termasuk dari bentukan gerakan massa. Kemudian ada bentukan lahan karst yang Ibu jelaskan tadi, bahwa apa sih karst tadi ya? Karst tadi adalah pembentukan bentuk lahan yang berakhir pada permukaan bentuk lahan yang unik gitu ya, di mana ya sebagian besar ya area karst adalah daerah permukaannya tertutup oleh batu gamping ya. Jadi ini bentukan lahan salah satu ciri khas kalau nanti Anda mendapatkan seperti contohnya di Madura ya. Di Madura itu ada kawasan karst ya, yang sekarang menjadi destinasi wisatawan ya, untuk menjadi salah satu objek wisata gitu ya. Ibu sih sebenarnya pengen ya kalau kita punya waktu dan tidak corona itu ya, kita mengunjungi kawasan-kawasan karst seperti yang paling dekat lah di Jawa Timur itu di Madura ya. Itu bagus ya sekarang ya. Kemudian ada juga landform karst itu ya, lahan atau kawasan karst itu di daerah Jogja yang Ibu pernah kunjungi, itu dekat daerah Parangkritis gitu ya, di daerah pantai Parangkritis di atas ya, di atas bukit gitu, itu dia bentuknya karst gitu ya. Jadi ini adalah bentukan-bentukan ya dari landform tersebut dan pengaruh atau proses ya yang membentuk dari landform tersebut.
Kemudian ini adalah contoh di slide 10, coba tolong dilihat. Slide 10 terlihat? Ya? Apakah terlihat slide 10? Slide 10? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Ini penting ya, bentukan-bentukan landform secara geografi gitu ya. Jadi di sini kita lihat ada valley, kemudian ada volcano, kemudian ada rock arts, kemudian ada sand dunes, kemudian ada glacier. Nah, ini adalah contoh-contoh landform dari sebuah bentukan lanskap gitu ya. Benar ya, ada hill, bukit ya. Nah, jadi dilihat itu dari bentukannya secara ilustrasi. Coba Anda lihat di slide ke-11 dan 12 gitu ya. Ibu memaparkan contoh-contoh atau bentukan landform ya. Ini lanskap alami gitu ya. Nah, di sini adalah dataran rendah gitu ya. Kita tahu adalah dataran rendah, kemudian ada dataran tinggi gitu ya. Dataran rendah dan dataran tinggi ini dipengaruhi oleh topografi atau kontur gitu ya, sehingga kita bisa tahu ketika kita merencanakan sebuah kawasan yang berada dataran tinggi seperti apa gitu ya, kemudian dataran rendah seperti apa. Nah, kemudian ada volcano ya, bagaimana merencanakan sebuah kawasan lanskap yang berada misalnya di daerah yang ada gunung berapi gitu ya. Kemudian ada mesa ya, mesa ini jarang ya di Indonesia, ini kebanyakan di luar negeri banyak gitu ya. Kemudian ada lembah ya, atau valley tadi ya, lembah. Kita tahu lembah, biasanya di bawah lembah itu ada sungai gitu ya. Kemudian ada gunung gitu ya. Gunung ini juga penting ya, kita seperti contoh Jawa Timur sangat banyak gunung gitu ya, terutama banyak gunung-gunung aktif gitu ya. Kemudian daerah bukit, nah kalau bukit ini saya rasa banyak di NTT ya, benar ya. Kalau di NTT banyak bukit gitu ya. Nah kemudian ada sand dune. Di halaman slide 12 sebelah kanan gitu ya, sand dune itu ya tumpukan atau gubuk pasir namanya. Istilah sand dune itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia gubuk pasir. Nah, gubuk pasir ini mungkin banyak di daerah-daerah yang Timur Tengah ya. Tapi kalau di di Bromo, daerah Bromo itu ada, gitu ya. Tapi tidak setinggi kayak misalnya di Timur Tengah atau gumuk pasir juga ada di Jogja gitu ya. Kalau Anda ke Pantai Kritis, Pantai Parangkritis, di situ ada gumuk pasir, sekarang juga sudah menjadi destinasi atau menjadi objek wisata gitu ya. Sand dune ini terbentuk, Bu, gimana ya kok bisa terbentuk si sand dune gundukan pasir gitu ya. Ini semua pengaruh karena angin gitu ya. Jadi Bu, segitu besar ya angin itu bisa menumpuk gitu ya, menumpukin pasir di atas gitu ya sampai jadi bukit gitu. Nah, itu karena memang kekuatan dari angin gitu ya. Seberapa kekuatan yang dia bisa hasilkan itu bisa dilihat dari materialnya. Jadi ukuran pasirnya ya. Sebesar berapa sih kecepatan angin itu sampai bisa mengangkat misalnya adanya pasir tadi bisa berpindah gitu ya dan menjadi tumpukan-tumpukan menjadi gumuk atau gunung pasir gitu ya. Nah, itu dipengaruhi oleh angin. Kemudian ada glacier ya. Glacier juga ini banyak kan di luar negeri ya. Glacier, kemudian ada lengkungan batu ya. Ini juga banyak di luar negeri gitu ya. Kemudian ada Green Canyon ya. Coba Anda perhatikan di slide ke-13 ya. Masih lihat? Halo? Iya, Bu. Masih, Bu. Di slide 13 coba perhatikan ya, ada Green Canyon-nya ya. Nah, ini Green Canyon juga ada di gambar ini ada di luar negeri, tetapi jadi dia air tetapi dia berwarna hijau gitu ya. Itu dipengaruhi oleh lumut sebenarnya. Ada tempatnya Ibu sudah pernah kunjungi, salah satu ada di Indonesia dan menjadi tempat wisata. Jadi dia ada air terjun, kemudian ada sungai, ada sungainya tentu saja ya, airnya mengalir melalui sungai. Nah, itu dia dipengaruhi oleh lumut ya. Tahu lumut ya? Nah, itu sehingga airnya itu berwarna hijau gitu ya. Jadi disebut Green Canyon gitu ya. Nah, itu ada salah satunya di Jawa Barat. Nah, Ibu sudah pernah kunjungi, itu pun Ibu mengunjungi karena memang belajar atau praktikum yang namanya perencanaan. Jadi kita menemukan tempat-tempat secara alami ya. Oh, ini lanskap Green Canyon gitu ya. Ketika ini dia Green Canyon gitu ya, kira-kira mau direncanakannya seperti apa. Nah, bagaimana kita bisa merencanakan, tetapi kita sendiri belum tahu Green Canyon itu seperti apa. Ya, baik secara fisiknya, kimianya gitu ya, secara biologinya gitu ya. Kemudian ada butte juga ya, ada batu ya,
batu yang ada di atas apa bebatuan yang terbentuk gitu ya. Ini pasti terjadi pasti secara kimia gitu ya. Kenapa ya? Dan ini sudah ribuan tahun secara alami. Nah, ketika ada bentukan lanskap seperti ini kira-kira seperti apa? Kalau mau jadikan tempat wisata harus bagaimana? Kalau di Cina banyak ya. Di Cina itu banyak bebatuan, di negara-negara Asia Timur itu baik Cina maupun Korea maupun Jepang lebih banyak laut ya. Korea dan Cina gitu ya. Ini mereka banyak sekali bebatuan ya yang di atasnya nanti ada beberapa tanaman gitu yang bisa hidup di atasnya. Nah, ini banyak di negara mereka gitu ya, sehingga apalagi Cina gitu ya, banyak Ibu lihat contoh-contoh tempat wisata yang sudah mendaki kayak di batu di atas gitu ya. Dia gunung tapi dari batu gitu ya. Nah, itu salah satu bentukan ketika Anda mau merencanakan satu kawasan wisata harus bagaimana gitu kan. Di situ nanti ada aktivitas manusia gitu ya. Ibu ngeri-ngeri sedap aja kalau naik sampai di puncak di atas ya. Bayangkan kalau tiba-tiba gempa gitu ya. Terus rapuh atau gimana ya, apalagi kita memasukkan ada aktivitas di dalamnya. Oke. Kemudian itu adalah contoh. Nah, dari berbagai contoh tadi Ibu berikan, nah di dalamnya itu ada proses ya, ada proses tadi ada kenapa dia proses terjadinya karena apa ya. Nah, itu Ibu jelaskan tadi awal. Nah, ini kemudian di slide 14 coba perhatikan ya, bahwa ada ilustrasi diagram Bagan yang menggambarkan pembangunan awal lanskap. Jadi coba Anda perhatikan ya. Jadi sebuah lanskap bentukan lahan atau landform tadi ya yang terbentuk ya, itu dari adresnya gitu ya. Dari pengaruh iklim gitu ya, kemudian akan membentuk aliran permukaan dan landformnya ya, dari kiri ke kanan coba Anda perhatikan sampai membentuk formasi tanah, vegetasi dan habitat. Nah, makanya ketika misalnya ada terjadi atau kerusakan lingkungan, misalnya bekas dari pertambangan. Nah, ketika Anda ingin memperbaiki kawasan tersebut atau lanskap tersebut, maka akan membentuk formasi tanah, vegetasi dan habitat kembali. Nah, jadi harus Anda pelajari misalnya, Bu, kawasan itu dulu itu hutan, tetapi kemudian ada tambang emas, batu bara dan sebagainya. Kemudian Anda ingin memperbaiki gitu ya. Anda ingin memperbaiki. Nah, itu memang tapi membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi besaran atau skala yang tambang itu semakin lama untuk perbaikannya kembali gitu ya. Tetapi itu yang disebut reklamasi. Nah, tetapi itu juga merupakan salah satu program atau dari bidang kita bahwa bagaimana kita memperbaiki kualitas lingkungan lagi yang baik, lebih baik, walaupun mungkin ada perubahan yang terjadi yang perbaikannya tidak sama gitu ya. Yang awalnya hutan alami tiba-tiba menjadi misalnya tempat tempat wisata gitu ya, atau tempat misalnya budidaya tertentu gitu ya. Tetapi paling tidak di situ secara pengaruh iklim akan membentuk vegetasi kembali, kemudian ketika ada vegetasi yang secara walaupun itu budidaya tetapi akan membentuk habitat yang baru gitu ya. Nah, coba Anda lihat di slide masih 14 gitu ya. Di situ Ibu menggaris merah gitu ya bahwa landform adalah konsep dalam perencanaan lanskap. Jadi, begitu pentingnya Anda mempelajari yang namanya landform. Apa itu landform dan contohnya apa saja dan bagaimana prosesnya. Nah, ketika Anda sudah paham ini gitu ya, sehingga dari landform ini Anda akan mengenal karakter sebuah lanskap. Itu ya, paham ya? Dari karakter lanskap ini yang Anda gunakan di dalam nanti Anda membuat konsep di dalam perencanaan lanskap, bagaimana lanskap ini berkelanjutan, gitu ya. Anda sudah memahami ini landform atau bentukan lanskapnya, ini proses terjadinya bentukan tersebut, ya. Nah, sehingga di dalam Anda memahami konsep dalam perencanaan lanskap ini, tentu saja membutuhkan keseimbangan atau sustainable landscape, gitu ya. Bagaimana Anda merencanakan sebuah sustainable landscape kalau Anda sendiri belum tahu proses penting dari sebuah lanskap gitu ya, proses perubahan baik secara fisik, baik secara kimia gitu ya, bahwa ini
daerah sungai, Bu. Sungai itu fisiknya kayak gini loh, dia bisa terjadi perubahan. Oh, bentuknya kayak gini. Oh, sungai di Kalimantan itu seperti ini. Oh, sungai di Jawa itu seperti ini, karakternya seperti ini. Nah, dari pengetahuan itu barulah Anda bisa masuk bagaimana merencanakan sebuah lanskap yang berkelanjutan. Oke. Masuk ke slide ke-15, coba lihat ada beberapa contoh ya sifat alami perubahan lanskap seperti sungai. Ibu memberikan contoh ya di perubahan lanskap sungai ini ada beberapa ya kalau kita melihat bentukannya ya tergantung dari sungai. Kalau di Kalimantan sungainya datar gitu ya sehingga lekukan-lekukannya itu sangat terlihat ya. Kalau di Jawa karena daerahnya dataran tinggi dari rata-rata sungai itu berasal dari pegunungan gitu ya. Kemudian dipengaruhi oleh topografi gitu ya sehingga sungainya itu pada umumnya itu dia lurus gitu ya, karena kemiringannya sangat tajam, seret gitu ya. Tetapi kalau Kalimantan dia muter, karena ada saking datarnya Kalimantan ya. Datarnya dia mencari namanya air, dia dari ketinggian pasti dia turun ke bawah gitu ya, sampai ke laut. Karena laut itu yang paling rendah, karena makanya kenapa laut dipakai ukuran MDPL, meter di atas permukaan laut, karena yang paling dasar ya sampai minus gitu ya, secara topografi dan kontur gitu ya. Nah, kalau Kalimantan itu ya dia lurus gitu ya, datar sehingga sungai itu dia berkelok. Karena dia akan mencari yang paling rendah untuk dia bisa alirkan airnya gitu ya. Nah, di dalam bentukan-bentukan ini ada yang terjadi gitu. Itu kan secara alami, bukan manusia yang membuatnya ya. Tetapi tergantung lagi dari tata guna lahan yang dibuat oleh manusia. Tetapi coba Anda lihat di situ ada bentukan-bentukan, Bu. Di sini ada yang namanya oxbox, kemudian di sini ada meander, kemudian di sini ada backswamp, kemudian ada lever. Nah, di sini Ibu akan jelaskan, berarti Bu, kalau saya merencanakan lanskap di bagian sini gitu ya, misalnya di oxbox gitu ya, kemudian di meander, nah itu harus bagaimana ya? Berarti Anda harus tahu ini posisinya aktivitas yang saya buat atau fasilitas yang saya buat berada di oxbow atau di meander. Nah, ini yang harus yang aman itu bagian mana, Bu? Dan kalau bagian sini berarti kira-kira ini lanskap ini mudah rusak nggak? Berdampak ke manusia nggak? Berbahaya atau tidak? Gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh seorang arsitektur landscape. Berarti secara alami Anda harus mengetahui landform dari sungai tersebut gitu ya. Nah, ini ada contoh. Nah, sebelum Ibu memberikan contoh, coba lihat halaman 17. Sudah lihat? Ini ada yang warna gitu ya. Nah, di situ Anda bisa lihat mana yang meander, mana oxbox, kemudian di situ ada neck gitu ya. Nah, Ibu akan jelaskan beberapa ya di slide 16, coba diperhatikan. Penjelasan dari oxbox lake, kemudian ada mindernya, kemudian ada backswamp, kemudian ada channel bar, kemudian ada overbank. Nah, ini adalah bentukan secara alami, sifat alami dari sebuah sungai gitu ya. Jadi mahasiswa landscape harus paham gitu ya, ketika saya merencanakan di daerah sungai gitu ya, tapak saya ini bagian mana gitu ya. Kira-kira ini berbahaya atau tidak, aman tidak gitu ya. Nah, contoh ada di oxbox. Oxbox ini yang terbentuk dari waktu ke waktu ya, sebagai akibat dari erosi dan sedimentasi gitu ya. Oke, ketika ini oxbox saya buat, berarti kira-kira nih lahan tapaknya ini mudah goyang nggak sih? Mudah berubah nggak? Ketika saya membuat satu aktivitas di daerah bagian oxbox lake-nya gitu ya. Tadi Anda sudah coba lihat di gambar 15 atau 17 gitu ya. Contoh dari oxbox lake-nya. Nah, itu adalah di mana satu bentukan ya yang merupakan bentuk dari waktu yang sudah terjadi lama gitu ya. Sehingga yang akibatnya dari apa? Dari erosi dan sedimentasi. Sedimentasi itu kan kayak tumpukan ya yang dialiri oleh air ya, kemudian atau angin gitu ya, dan dia tertumpuk di satu tempat gitu ya. Sehingga tanah ini ya, apakah dia cukup kuat atau aman atau tidak gitu ya. Nah, sehingga penting di dalam nanti Anda merencanakan. Kemudian ada minder. Nah, minder ini belokan tajam pada sungai. Jadi kalau sungai tadi itu ada yang tajam gitu, nah itu namanya minder. Nah di sini minder ini aliran endapan sedimen dan berhenti di atas aliran karena terhalang. Jadi ada sedimentasi yang terjadi, kemudian karena dia terhalang gitu ya, sehingga membentuk meander.
gitu ya. Nah, kira-kira kalau saya merencanakan di daerah Mender ini aman tidak? Gitu ya, apakah di situ sebagai tempat tinggal, apakah sebagai tempat wisata ya, atau apapun itu aktivitas manusia. Kemudian ada backswam juga yang merupakan rawa ya merupakan penurunan area floodplain, yaitu biasanya kan kalau flood itu kayak banjir gitu ya, meluap gitu. Nah, itu adalah backswamnya. Kemudian ada channel bar. Nah, channel bar ini adalah endapan sungai yang terdapat pada tengah alur sungai. Ada channel gitu ya. Bar di situ adalah endapan juga. Nah, kemudian ada overbank yang merupakan penggambaran TV endapan aluvial atau sedimen yang terendapkan pada floodplain di sungai. Biasanya endapan berbutir halus. Jadi kita tahu kalau memang itu endapannya aluvial ya tanahnya ya atau sedimennya, maka itu bisa dikatakan dia halus gitu ya, karena memang aluvial ini biasanya kan mengandung liatnya tinggi gitu ya, sehingga dia debu dan silikatnya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan nanti. Jadi kenapa Ibu memberikan contoh itu tadi ya, istilah-istilah yang ada di bentukan atau landform sungai gitu ya, sehingga kalau saya mau merencanakan apakah di situ pemukiman, apapun itu aktivitas manusia, apakah wisata, mana yang cocok harus dikonservasi di bagian mana ya, apakah di Mender atau overbox-nya gitu ya. Nah, ini penting gitu ya, bagaimana Anda merencanakan sebuah lanskap sungai. Itu ya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, nah dari namanya manusia ya ingin merubah sebuah lanskap untuk kepentingan atau kebutuhan kehidupan sehari-hari. Tetapi bagaimana aktivitas tersebut mengubah sebuah landform ya yang akibatnya kawasan atau bentukan lanskap itu menjadi rusak gitu ya. Coba Anda lihat contohnya sini ada walaupun hitam putih ya. Ada after dan before, gini ada sebuah bentukan lanskap ya, bentuk valley gitu ya. Nah, bagaimana di sini karena kita tahu bahwa ketika sebuah bentukan misalnya lanskap itu ditumbuhi oleh tanam pohon-pohon sehingga membentuk hutan, kemudian digunduli artinya ditebang gitu ya, kemudian mengadakan logging gitu ya, menjadi misalnya bahan kayu untuk kehidupannya tadi kebutuhan manusia, kita lupa ketika kita menebang pohon-pohon itu yang berada di misalnya di valley gitu ya, itu akan ketika terjadi hujan besar atau angin ya, kemudian dia akan merubah gitu ya, dia akan menjadi misalnya longsor gitu ya. Nah, ini yang harus kita ketahui, pahami, dan kita tidak boleh juga tinggal di daerah situ. Kita tahu bahwa daerah itu sangat rentan atau fragil, mudah rusak gitu ya ketika ditebang, sehingga tanah-tanah itu tidak bisa dipegang oleh akar-akar pohon. Yang terjadi ketika banjir pun itu bisa banjir karena memang secara alami, hujan terus-menerus gitu ya, sehingga air itu bisa merembet ke tanah, dan tanah itu ketika sudah tidak ada yang memegang eratnya, nah akan terjadi longsor. Nah, ini yang banyak terjadi di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah itu banyak longsor dulu tahun 2016 atau berapa itu, atau 2015 ya, banyak yang meninggal karena mereka membangun pemukiman, mungkin apakah di situ lahannya free ataukah memang di situ pemandangannya bagus gitu ya. Tapi banyak masyarakat atau yang masyarakat lokal yang meninggal karena tinggal di daerah atau dengan apalagi kemiringan seperti itu. Nah, apalagi yang kita tahu memang di situ hanya boleh tumbuhan atau tanaman pohon yang bisa hidup, kita tidak boleh tinggal di daerah tersebut. Kemudian, nah di dalam kita memahami tadi proses pembentukan bentuk lanskap atau landform ya, Bu, proses itu yang terjadi baik secara kimia maupun fisik itu ada proses yang terjadi. Coba Anda perhatikan di halaman 19. Bisa lihat di halaman 19? Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke. Di halaman 19 itu jadi pembentukan ya, kita berbicara ada bentukan ya, bentukan lanskap atau landform. Nah, ada beberapa proses yang terjadi baik secara alami ya, baik secara fisik maupun kimia. Nah, di sini kita lihat bahwa terbentukan ya, feature atau landform gitu ya, ada pengaruh dari airflow ya, aliran angin, kemudian ada endapan atau precipitation-nya, kemudian ada evaporasi ya, evapotranspiration itu penguapan dari misalnya tumbuhan gitu ya.
kemudian ada runoff itu limpasan air gitu ya, kemudian ada soil tanah di sini misalnya ada groundwater, kemudian ada bedrock, jadi batuan dasar bedrock itu, kemudian ada groundwater air tanah gitu ya. Jadi proses ini ya satu kesatuan ya yang tidak bisa kita buat, memang secara alami ini akan membentuk landform. Nanti tinggal tergantung ketika ini terjadi secara fisiknya, kemudian kimianya seperti apa. Nah, ini adalah proses yang terjadi pada bentukan lanskap, baik secara geologi gitu. Yang tadi dijelaskan bahwa geologi adalah ilmu yang mempelajari ya bumi, baik ada proses yang terjadi, struktur fisiknya, kemudian sejarahnya bentukan lanskap itu ya, kemudian komponen-komponen apa saja yang di dalamnya. Nah, ini adalah proses yang terjadi secara alami gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa merencanakan kalau kita tidak mengetahui proses yang terjadi gitu ya. Nah, saya sering menjelaskan ada groundwater, air tanah, ini juga bisa, kenapa sih harus ada air tanah gitu ya. Ketika air tanah ini hilang, kira-kira bagaimana? Bentukan komponen yang di atas, ini kan ada contoh pemukiman, ini ada rumah gitu ya. Coba Anda perhatikan di sebelah kanan ya, gambar sebelah kanan gitu ya. Di sini kemudian kita lihat bahwa green water itu sebagai penyeimbang di dalam tanah ketika tidak ada, karena makhluk hidup sampai di dalam dasar itu masih ada. Jadi ketika air tanah tidak ada, maka akan terjadi penurunan tanah gitu ya, kalau tidak ada groundwater tadi, karena dia akan menyeimbangkan antara tanah yang di atas sama tanah yang di bawah gitu ya. Kemudian ini kita lihat bahwa di slide ke-20, coba tolong dilihat slide ke-20, sudah lihat bagaimana fitur tadi terbentuk akibat dinamik yang terjadi yang tadi Ibu jelaskan di awal, dimensi spasial dari site tadi ya, dimensi spasial secara ruang gitu ya, secara ruang yang terjadi proses dari landform tadi. Kemudian di slide ke-20 Ibu menjelaskan dari bentukan site spasial tadi ya, landform tadi, ada proses yang terjadi secara dinamik ya. Artinya dia tidak stagnan, ada evaporasi, ada participation, ada airflow, kemudian ada runoff, kemudian ada groundwater, kemudian macam-macam yang ada di dalamnya ini yang membentuk proses dari feature tadi. Gitu ya. Dari feature tadi coba lihat di potongan gambar potongan ini, dan di dalam feature tadi ya kita lihat ada komposisinya ya, di dalam feature tadi ada komposisinya, ada mineral meternya ya, kemudian ada maksudnya bahan mineral, ada bahan organik gitu ya. Kita lihat tuh kalau bahan organik, kita tahu ya, kalau tanah semakin dia di permukaan itu berarti yang semakin subur ya. Kalau semakin dia di dalam itu hanya bebatuan, jadi tidak subur. Jadi kalau kita ketika kita menanam tanaman, kenapa sih sekitar misalnya pohon gitu ya, kita tanam, kira-kira ukurannya berapa? Agar misalnya akar pohon itu masih bisa mengambil unsur hara gitu ya, terutama bahan organik. Nah, itulah yang dimana sejauh itulah lubang pohon itu dibuat gitu ya, dengan ukuran misalnya 1 kali 1 meter untuk pohon jenis A gitu ya, karena di situ masih banyak bahan organik yang digunakan untuk pertumbuhannya gitu ya. Kemudian secara komposisi juga ada water gitu ya, kemudian ada air sebelah kanan, air itu yang udara gitu ya. Jadi di dalam sebuah landform itu ada bahan mineral, ada bahan organik, ada air, kemudian ada udara. Nah, ini membentuk satu fitur yang bisa di situ kehidupan ya. Jadi proses dinamika yang terjadi ini penting kita ketahui yang terjadi dalam lingkungan ya, sehingga membentuk satu landform. Nah, coba dilihat di slide 21 gitu ya. Slide 21, Bu, bagaimana ketika kita merencanakan misalnya tapak atau kawasan sebuah lanskap. Nah, maka kita perlu mencari tahu ya beberapa hal, terutama sumber datanya. Nah, yang pertama adalah kita mengidentifikasi. Di slide 21 mohon diperhatikan gitu ya. Di sini kita lihat ada identifikasi site, kemudian ini kita didukung oleh data sekunder. Kita tahu bahwa sumber data itu bisa dari data sekunder, data primer. Kalau data primer misalnya Anda langsung pergi ke lapang, melakukan identifikasi langsung, melihat melihat existingnya. Kemudian ada data sekundernya misalnya dari informasi dari dinas, dari buku dan sebagainya, ya. Kemudian ada peta topografi. Jadi kita harus punya peta topografi ya.
Ini penting, makanya kenapa di dalam sebuah perencanaan topografi itu merupakan salah satu bahan yang kita harus punya, ya. Topo ketinggiannya ada berapa sih? Karena kalau kita berbicara perencanaan sebuah lanskap alami itu kawasannya besar, gitu ya. Sehingga kita tahu, oh di sini berada di ketinggian berapa, gitu ya. Kemiringan berapa. Nah, kemudian peta tanah, karena kita tahu tadi ya Ibu jelaskan secara fiturnya tadi ya, tanah itu ya macam-macam gitu ya. Ada tanah aluvial, ada tanah latosol, litosol, kemudian tanah kapur dan sebagainya gitu kan. Nah, ketika kita punya peta tanah sehingga kita bisa nanti memberikan keputusan bahwa di sebagian ini secara spasial cocoknya untuk apa. Ya. Begitu juga foto udara kita harus punya citra satelit gitu ya. Kita harus secara sekunder kita harus punya citra satelit atau foto citra ya dari Google Earth. Kalau Google Earth itu gratis. Itu yang baik itu nanti kalian sudah pelajari ya di mata kuliah sistem informasi dan penginderaan jauh gitu. Ibu sudah jelaskan mana foto udara, bagaimana fungsinya, kemudian bagaimana mengolahnya menjadi sebuah peta. Nah, ada berbagai jenis citra di survei dan pemetaan tanah ya kan. Kemudian ada radar ini macam-macam ya. Kemudian ada data khusus lainnya. Nah, ini adalah sumber-sumber yang kita harus miliki di dalam merencanakan tapak atau lahan atau kawasan atau lanskap gitu ya. Kemudian nah, kita tahu bahwa Ibu akan sedikit menyinggung bahwa di dalam teori lanskap secara perspektif itu kita dalam mengembangkan sebuah lanskap ada yang namanya siklus geografi gitu ya. Ada tahapan-tahapan di mana misalnya landform tadi berubah yang Ibu jelaskan karena sifatnya dinamik gitu ya, berubah-ubah. Nah, di sini ada lanskap, misalnya kita lihat lanskap sungai ya. Coba Anda perhatikan ada valley, ada lembah, kemudian ada sungai. Nah, ini adalah bagaimana proses ya terbentuknya sebuah lanskap sungai ya. Kemudian di mana di situ kita kategorikan dia masih muda ya atau yod yang sebelah kiri atas di slide 22 terlihat? Iya, Bu. Baik. Nah, di slide 22 itu di sebelah kiri atas itu ya kita lihat itu adalah ada tulisan keterangannya yod muda ya. Ketika dia membentuk ini kemudian sampai akhirnya dia dewasa ya. Ketika dia tahap proses dewasa lanskap ini ya, bentukan lanskap ini sampai menjadi usianya tua gitu ya. Jadi di situ ketika kita melihat landformnya ada perubahan enggak? Ada ya. Yang awalnya mungkin dia masih bukit gitu, lama-lama dia mulai datar. Kemudian sudah mulai tumbuh pohon-pohonan di pinggir-pinggirnya. Akhirnya dia ada pepohonan dan belum lagi di situ nanti apakah dia sungainya semakin dalam ataukah dia semakin dangkal gitu ya. Nah, ini ada proses yang terjadi gitu ya. Kalau kita melihat contohnya ada di Sungai Mississippi ya. Ada sungai di Mississippi ini dilihat dari segi waktu dan jaraknya. Jadi ada perubahan yang terjadi dari misalnya tapak coba Anda perhatikan di slide 23 ya. Sudah ketemu slide 23. Nah, di sini adalah gambaran bagaimana Sungai Mississippi itu mengalami perubahan dari sungai yang muda sampai yang dewasa dan tua gitu ya. Jadi ada secara jarak gitu ya. Kemudian secara lebar sungai itu ya, kedangkalan dan semuanya itu ada tergambarkan. Gitu ya. Jadi ada perubahan yang terjadi. Nah, kemudian selain itu ada juga Anda perhatikan ada beberapa hutan di mana hutan ini contohnya di New England ya. Di sini ada perubahan bagaimana hutan itu ketika ditebang ya. Kalau yang ditebang itu berarti pepohonan, maka akan terjadi perubahan bentuk atau landform. Gitu ya. Jadi nanti dampaknya apa? Kalau masalah banjir, longsor itu kan dampak. Nah, penyebabnya oleh apa? Ya pepohonan itu ditebang oleh siapa? Ya kalau bukan manusia, gitu ya. Jadi itu secara bisa pohon ditebang itu berarti buatan ya, artinya manusia itu menebang pepohonan tersebut itu aktivitas manusia, artinya secara buatan. Tetapi kalau dia secara ada beberapa lanskap ya memang bukan karena akibat manusia tetapi memang dari gangguan alam itu sendiri gitu ya. Karena memang nanti kita belajar di mata kuliah perencanaan pengembangan kawasan, di situ Ibu akan menjelaskan ada beberapa proses perubahan ya bentang alam itu ya
itu ada bisa dua, ada secara alami atau non alami gitu ya. Kalau non alami itu berarti secara manusia yang melakukan perubahan gitu ya, melalui apakah land use, perubahan tata guna lahan akibat aktivitas manusia ya, atau yang kedua memang dia gangguan secara alami gitu ya. Coba lihat di slide 25 gitu ya. Di slide 25 ini adalah contoh bagaimana gangguan lanskap secara alami. Ya, kalau di luar negeri itu bisa tiba-tiba misalnya ada salju yang besar gitu kan, kemudian ada gunung meletus gitu kan, seperti di Jogja gitu ya. Gunung meletus itu bukan karena manusia, emang secara alami ya, dia memang salah satu gunung yang aktif, contohnya Gunung Merapi gitu ya. Sehingga Ibu dulu 2012 itu terjadi gunungnya meletus gitu ya, dan Merapi itu sudah berkali-kali gitu ya. Jadi secara alami memang dia seperti itu secara geologinya gitu ya. Ketika terjadi itu ya manusia hanya bisa menghindar gitu ya. Bagaimana tapi menghindar itu tergantung dari land use, bagaimana misalnya dari zonasi pemerintah khususnya Yogyakarta membuat zonasi di mana manusia boleh tinggal jarak berapa ya. Karena kita melihat bahwa Gunung Merapi itu ada zonasinya, ada zona inti, zona sampai yang pemanfaatan. Di zona inti misalnya jarak berapa lahar itu sampai atau debu itu yang ketika meletus itu bisa mencapai sekitar kilometer. Nah, berarti kalau sejauh itu ya manusia tidak boleh tinggal di situ. Itu adalah salah satu bagaimana kita tetap hidup dengan aman gitu ya, walaupun kita bisa hidup berdampingan dengan Gunung Merapi, karena dampak dari Gunung Merapi itu bisa jelek atau gunung meletus, tapi ada positifnya gitu ya, karena di dalam meletusnya itu ada mineral-mineral yang tadi Ibu jelaskan ya, bagian dari landform tersebut, proses yang terbentuk, mineral yang ada, nah itu bisa membuat tanah menjadi subur gitu ya, sehingga pertanian ya bisa dapat tanaman sayur, buah dan sebagainya bisa hidup dengan baik. Karena sebagai contoh saja, Jawa itu dengan daerah kita yang lain, baik Sulawesi, baik Papua, baik Kalimantan, baik NTT ya, emang tanah yang paling subur itu memang tanah di Jawa gitu ya. Karena kenapa? Karena banyak gunung yang aktif. Karena gunung itu ketika dia terjadi sedimentasi ya bisa turun ke bawah gitu ya. Dan tanahnya itu mengandung mineral yang buat tanah subur gitu. Ketika tanah subur, maka ya tanaman macam-macam sayur dan sebagainya itu lebih beragam dibandingkan di daerah yang lain. Nah, ini adalah contoh bagaimana dinamikanya sebuah lanskap atau landform gitu ya, bentukan lanskap. Jadi kita perlu ketahui ya bahwa memang di dalam perencanaan tersebut mahasiswa arsitektur landscape harus memahami landform secara geologi, proses yang terjadi atau terbentuknya sebuah lanskap. Dengan mengetahui tersebut secara alaminya, nah kita akan bisa membaca sebuah karakter lanskap. Gitu ya, paham ya? Kalau Sendun, Bu, saya kemarin tuh kalau nggak salah itu kakak kelasmu tahun lalu ya, atau 2 tahun yang lalu, ada yang skripsi tentang pantai, kalau nggak salah bimbingan Ibu sama Pak Rizky ya, itu dia pantainya itu ada sendunnya di NTT pokoknya itu kalau nggak salah, atau Sumba gitu ya. Nah di situ dia punya, ya dia itu ada sendun. Nah itu sebenarnya kalau bagaimana kamu merencanakan atau mengelola sebuah lanskap pantai atau pesisir yang bentuknya seperti itu, pelajari dulu karakter dari sebuah sendun gitu ya. Sehingga Anda tahu di mana tata ruangnya yang Anda buat, sirkulasinya dengan baik, aktivitas apa yang cocok di situ. Nah, itu secara alami bisa terjaga dan kita juga tetap bisa aman untuk melakukan aktivitas yang ada di situ. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi inti dari materi hari ini ya, bagaimana apa itu landform dan bagaimana proses terbentuknya landform tersebut sehingga kita bisa dapat merencanakan ya sebuah lanskap, apalagi khususnya yang alami gitu ya. Bagaimana dampak ya ketika landform itu berubah ya, dan ini menjadi salah satu tugas kita sebagai arsitektur landscape, lebih bisa mendalami ya proses sebuah landform yang terjadi atau terbentuk sehingga perencanaan yang kita buat itu bisa berkelanjutan. Dengan demikian ya materi hari ini ya
tolong dipelajari kembali ya. Jika ada yang kurang paham mungkin Anda akan kuliah ya, karena ini sudah memakan waktu yang banyak gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk bergabung di mata kuliah. Kita bertemu sampai minggu depan ya, dan UTS akan Ibu upload di Google Classroom gitu ya. Nah, untuk selanjutnya gitu ya. Nanti yang belum tadi untuk absensi gitu ya, yang belum melakukan gitu ya, nanti akan di WA. Tapi saya akan melihat hari ini tinggal berapa orang nih yang mengikuti gitu ya. Itu yang saya akan centang di sini di absen secara manual. Baik, dengan demikian sampai di sini ya, kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi.